Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Gabriela Welong. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi S1 Kimia, Universitas Negeri Gorontalo. NIM 4424237. Hari ini saya akan memaparkan jurnal tentang penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion dalam penyetaraan persamaan reaksi redoks yang dituliskan oleh Wayan Sudia. Pada jurnal ini terdapat beberapa bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi, faktor-faktor pendukung, alternatif pengembangan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan berbagai macam daftar pustaka. Saya akan memulai dari abstrak. Penelitian ini disusun guna mengatasi masalah menentukan bilangan oksidasi dengan menerapkan teknik atau cara pintas penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa maupun ion. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan kesepakatan untuk membalik harga Bilox dari positif menjadi negatif, atau sebaliknya. Konsep cara pintas penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion sudah penulis terapkan sejak tahun pelajaran 2014-2005 sampai sekarang. Di kelas 12 MIPA pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks. Dampak yang dicapai dari strategi ini memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redoks di kelas 12 MIPA dan dapat juga diperkenalkan di kelas 10. Kesimpulan penulis, cara pintas ini sangat baik diterapkan di kelas 12 MIPA karena dengan cara cepat dan mudah menentukan nilai bilangan oksidasi unsur dalam senyawa maupun ion poliatom. Hasil pembelajaran berguna untuk mempercepat penyelesaian penyetaraan persamaan reaksi redoks, baik dengan metode bilangan oksidasi maupun metode setengah reaksi. Kemudian, pendahuluan. Proses belajar mengajar di sekolah akan terjadi interaksi antara peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai narasumber, fasilitator, dan motivator. Sebagai narasumber berarti guru sebagai sosok pribadi harus mampu memberikan atau mengetahui cara jelas atau informasi tentang materi yang sedang dibahas. Guru sebagai fasilitator berarti guru harus mampu membantu peserta didik dalam memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan sebagai motivator berarti guru sebagai orang yang profesional dalam bidang pendidikan maupun memberikan motivasi atau rangsangan kepada peserta didik untuk melakukan, mendorong, menggerakkan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian contoh perhitungan, misalnya menghitung bilangan oksidasi S dalam senyawa H2SO4. Bilangan oksidasi H senyawa ini sesuai ketentuan adalah plus 1 sesuai kesepakatan bahwa bilangan oksidasinya menjadi -1. Bilangan oksidasi 0, bilangan oksidasi O dalam ketentuan -2 disepakati menjadi plus 2, sehingga cara menghitung bilangan oksidasi S adalah 4 kali plus 2 dikurangi 1 yang dikalikan 2 karena jumlah atom H dan 2, maka bilangan oksidasi S adalah plus 2. Contoh lain untuk ion poliatom, menghitung bilangan oksidasi N dalam ion Na3-, perhitungannya 3 kali plus 2 dikurangi 1 yang didapat dari muatan ionnya -1, maka -1 tersebut. Untuk ion poliatom yang bermuatan positif, misalnya Na4+, maka bilangan oksidasi N dapat dihitung dengan 4 kali -1 ditambah 1 karena muatan
ionnya +1 sehingga didapat bilangan oksidasi unsur N adalah -3. Semua perhitungan tersebut dilakukan dengan lisan. Dengan penerapan perhitungan ini, semua peserta didik dapat menentukan nilai bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion polyatom dengan cara mudah dan tepat. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan aspek kajian yang diteliti, yaitu referensi isi, analisis tingkat ketepatan konsep, hasil analisis. Analisis wacana materi subjek digunakan untuk mengetahui kompleksitas suatu materi melalui tingkat kedalaman level proposi mikro dan proposi mikro serta kelompakannya, penyajian motif berupa informing, eliciting, dan directing. Kemudian hasil dan pembahasan. Materi pembelajaran penyetaraan reaksi oksidasi reduksi dibahas di kelas 12 MIPA. Dalam pembelajaran ini, peserta didik mampu menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ion polyatom dengan benar. Mengikat kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah pembelajaran ini adalah dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks. Jika peserta didik masih menggunakan pola yang ada dalam pembelajaran di kelas 10, akan memperlakukan waktu yang lama. Misalnya, seperti contoh di atas, peserta didik masih harus melakukan perhitungan berikut. Biloks senyawa H2SO4 sama dengan 2 kali biloks H tambah 1 kali biloks X tambah 4 kali biloks O. 0 sama dengan 2X dalam kurung plus 1 tambah 1 kali dalam kurung X tambah 4 kali min 2. O sama dengan plus 2 tambah X kurang 8. X sama dengan plus 8 kurang 2. X sama dengan plus 6. Jika bilangan oksidasi S dalam senyawa adalah plus 6. Biloks ion NO3- sama dengan 1 kali biloks N tambah 3 kali biloks O. Min 1 sama dengan 1 kali dalam kurung X sama dengan 3 kali min 2. Min 1 sama dengan X kurang 6. X sama dengan plus 6 kurang 1. X sama dengan plus 5. Jika bilangan oksidasi N dalam ion polyatom sama dengan plus 5. Biloks ion NH4+ sama dengan 1 kali biloks M tambah 4 kali biloks H plus 1 sama dengan 1 kali X tambah 4 kali plus 1 plus 1 sama dengan X tambah 4. X sama dengan plus 1 kurang 4. X sama dengan min 3. Jadi bilangan oksidasi N dalam ion polyatom adalah sama dengan min 3. Adanya beberapa senyawa atau ion yang terlihat dalam persamaan reaksi redoks. Untuk mengetahui bilangan oksidasi masing-masing unsur yang biloksnya berubah memerlukan waktu yang lama. Oleh karenanya, metode atau cara yang Penus tawarkan berguna untuk memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redoks di kelas 12 MIPA. Cara ini dapat diperkenalkan di kelas 10 sehingga kita yang bersangkutan sudah ada di kelas 12 MIPA, guru tinggal mengingatkan kembali tentang bagaimana cara perhitungannya dengan menerapkan dalam soal-soal latihan yang lebih banyak sebelum masuk dalam pembahasan inti, yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks. Kemudian penulis mengevaluasi peserta didik dalam satu kelas kecepatan menentukan bilangan oksidasi unsur dalam ion maupun senyawa polyatomik dengan membagi 2 dari jumlah siswa di kelas berdasarkan nomor urutan absen. Hasil yang diperoleh terhadap peserta didik kelas 12 MIPA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1 hasil belajar siswa, yaitu tahun 2014 kelas IPA 2 jumlah siswa 46. Jumlah soal yang dikerjakan kelompok setengah atas atau rata-rata yaitu 3 orang dan kelompok setengah bawah rata-rata itu 15.